serious. Did you miss me over the winter? Did you miss me over the winter? Lando, did you miss me over the winter? I enjoyed having some time. Lando, did you miss me over the winter? Yes. Oke, jadi mengingat minggu ini nggak ada race week, dan biasanya jika nggak ada race week, gue suka mengenang beberapa masa lalu indah, sehingga itu artinya gue ingin membahas salah satu series yang udah agak lama gue nggak bahas ya. Ya, gue nggak tahu kenapa banyak banget series-series gue yang agak stuck dan gue biarin berdebu di playlist. Ya, itu karena lu kebanyakan series sih, Dar. Oke, ya juga sih ya, tapi oke lah. Berapa minggu ini gue mengingat era pandemi, dan gue mikir, Lando Norris yang dulu itu ya, seasik itu ya. Dan walaupun gue bukan fans Lando, tapi nggak tahu kenapa gue terhibur aja gitu ngeliat tingkah laku dia dulu yang masih fun, dan performa on tracknya itu juga begitu digemari oleh penonton. Nah, yang gue maksud ialah musim 2021-nya, dan hari ini gue mau membawa balik series Jalanan Tidak Akan Lupa Lando Norris 2021. Musim 2021 merupakan musim yang penuh dengan perubahan dari McLaren. Mereka beralih ke mesin Mercedes dari Renault sekaligus membawa Daniel Ricciardo, pembalap yang saat itu masih top-topnya dan famous sekali untuk menggantikan Carlos Sainz yang ke Ferrari. Musim 2021 diprediksi akan menjadi musim yang epic tentunya untuk McLaren. Gak hanya on track tapi off track juga. On track ya karena mereka memiliki pembalap veteran yang masih sangar-sangarnya dan pembalap muda yang berpotensial. Lalu off track ya karena keduanya memiliki kepribadian yang cengengesan dan itu bisa menghibur para fans di rumah ya. Well, jika kalian bilang ke gue kalau musim ini apa yang diharapkan oleh penonton itu nggak akan terwujud, ya gue mungkin agak sedikit gak percaya. Tapi dalam konteks Lando, justru ini malah bagus ya. Karena di 2021, Lando benar-benar melampaui ekspektasi para fans dan bisa dibilang benar-benar kebalikan dari apa yang diharapkan orang-orang di musim 2021 ini. McLaren di 2021, meskipun ganti mesin Mercedes, memulai musim di mana mereka mengakhiri 2020, yaitu masih di zona-zona top 4 best team. Lando nggak pakai lama, langsung gaspol dan menunjukkan speed dan talentanya. Walaupun di dua race pertama dia kena out-qualified Danny Ric, yang dimana pas di Imola tuh emang agak sial aja kena track limit, dimana dia bisa aja start di posisi ketiga, dia tetap berhasil finish di depannya di dua balapan tersebut. Dan di Imola, langsung finish di podium. Dan gak pakai lama juga untuk menunjukkan siapa tim leader di McLaren itu, dimana McLaren langsung menerapkan team order di Imola untuk menyuruh Danny Ric kasih posisinya ke Lando, karena mereka pengen lihat clean air pace-nya Lando. Lalu Lando terus konsisten meraih poin-poin yang tidak sedikit tentunya dan berhasil meraih podium keduanya di Monaco. Dan di balapan itu juga dia nge-lap rekan timnya sendiri yaitu Danny Ric. Dan di race ini juga mungkin menjadi titik awal beberapa fans mulai berbelok dari menyukai Lando menuju ngecap dia sebagai arogan. Karena dia bilang, buat apa gue mengasihani Danny Ric? Emotional damage! Yang saat itu masih kesulitan beradaptasi dengan mobil McLaren-nya, dan ingat apa yang gue bilang mereka bakal seru-seruan off track. Well, bisa dibilang itu tidak terjadi ya. Keduanya ternyata ya nggak secocok Carlando lah kalau di off track ya. Lando emang jujur aja semenjak Carlos keluar dari McLaren emang berubah sih, jadi kayak punya tanggung jawab untuk memimpin tim ini. Danny Ric juga semenjak pindah ke McLaren bukanlah Danny Ric yang kita kenal. Namun Lando tetap terus menunjukkan pace-nya di musim itu, dan salah satunya ialah start di front row pada Styrian Grand Prix, bertarung habis-habisan dengan duo Mercedes untuk finish di podium untuk ketiga kalinya musim itu. Konsistensi dia musim ini benar-benar luar biasa, sampai-sampai dia pada titik ini juga sedang bergelut dengan Checo dan Valtteri untuk top 3 klasemen itu, yang dimana kedua pembalap yang dia gelutin untuk posisi ketiga itu merupakan pembalap top 2 tim. Jadi gokil banget ya. Sayangnya points finish dia berakhir di Hungarian Grand Prix, yang mana dia benar-benar menjadi korban bowling Valtteri Bottas. Bener-bener dah tuh orang ya. Tapi Lando mengakhiri babak pertama F1 2021 berada di posisi ketiga di depan Checo sama Valtteri. Dan emang layaklah jadi top 3 driver F1 2021 di paruh musim pertama itu. Udah bener-bener excited apa yang bisa dia lakukan di paruh musim kedua. Karena dari seluruh balapan paruh musim pertama, di mana dia tuh finish ya, dia cuma sekali finish di luar top 5. Jadi gokil banget cuy. Ditambah ngebantai rekan timnya diprediksi seharusnya di posisi dia saat itu. Edun. Sayangnya, di paruh musim kedua sedikit berantakan ya untuk Lando dan McLaren.
Dia crash besar di Spa qualifying yang membuatnya gagal finish di top 10 untuk pertama kalinya musim itu. Ya dimana ya gue nggak bisa bilang balapan juga itu ya di Spa ya. Masih bisa comeback ketika dia finish di podium untuk keempat kalinya di Monza dan membantu McLaren meraih hasil 1-2 dengan Danny Ric akhirnya menunjukkan bahwa dia never left, walaupun habis itu left lagi ya. Lando juga berhasil meraih pole pertamanya secara mengejutkan di Sochi, tapi sayang kita semua tahu endingnya seperti apa ya. Yap, ini adalah salah satu momen dalam karir Lando di mana dia tuh terpukul berat, terpukul sama yang namanya kematangan ya. Doi mungkin emang pembalap yang cepat dan bertalenta, tapi pengalaman belum banyak dan belum matang juga secara complete drivernya ya. Ketika dia berada dalam tekanan besar seperti cuaca gado-gado di Sochi saat itu, dia retak. Itu adalah chance terbesar dia untuk akhirnya menang balapan, tapi sayangnya dia harus menunggu 2,5 tahun lagi untuk meraih itu. Setelah Rusia, performa McLaren tuh drop banget sementara Ferrari meningkat. Lando masih konsisten meraih poin, tapi tidak ada top 5 finish setelah itu. Hanya poin-poin ecek aja, dan dari yang harusnya finish di posisi ke-5 klasemen lah ya, minimal dengan performa dia di paruh musim pertama, dia akhirnya malah finish di posisi ke-6 di belakang bestinya Carlos di musim debutnya bersama Ferrari yang finish di posisi ke-5. Tapi tetap ini merupakan best finish Lando sejauh itu di karir F1-nya. Dia hanya nggak tebus Q3 sekali di Zandvoort, mengungguli Danny Ric di head-to-head quali sama race 15-7, meraih 1 pole dan 4 podium. Tetap merupakan musim yang nggak bisa dilupakan begitu aja, apalagi sama jalanan ya kan. Dan musim pertama di mana Lando menunjukkan bahwa dia adalah calon juara dunia di masa depan. Walaupun begitu, agak disayangkan aja Rick Lando tidak sesuai harapan kita semua saat itu ya. Iya sih adalah momen-momen indah dan asiknya, tapi nggak seasik Carlando lah kata gue. Emang nggak bisa disalahkan juga mereka karena keduanya tuh benar-benar merupakan pembalap kompetitif dan memiliki banyak hal yang ingin dibuktikan ke orang-orang. Pada akhirnya Lando yang berhasil, sementara Danny Ric gagal. Dan sekarang sih diam-diam sudah mengumumkan bahwa dia tuh sudah left dari dunia balapan. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Next bahas jalan tidak akan lupa siapa lagi nih dan musimnya mana? Tulis komentar kalian di kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe agar bisa tembus 10k sub sebelum akhir tahun. Share video ini dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, sudah lelah gue. Seperti biasa, video ini akan ditutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.